Kita berbincang lagi bersama Jamin Ginting dan juga Yusuf Marshim pagi ini. Bang Jamin, ini menarik untuk melihat soal mengambil untuk pembuktian. Ini kan memang ada aturannya berarti ya untuk mengambil barang bukti untuk pembuktian di pengadilan. Nah, ini sebenarnya aturannya seperti apa, Bang Jamin? Apakah sama rata semua barang ini diberlakukan sama atau kalau untuk barang-barang seperti narkotika ini ada aturannya sendiri? Ya, tentu kalau terkait dengan alat bukti dan barang bukti ya, terkait dengan barang bukti itu kan dinyatakan bahwasannya untuk pembuktian maka penyidik dapat melakukan upaya terkait dengan barang bukti agar barang bukti itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Nah, barang pembuktian untuk menghadirkan dalam persidangan ada beberapa hal. Pertama, kalau barang bukti itu gampang musnah atau rusak, ya, maka dia boleh contohnya melakukan penjualan terhadap barang itu, nanti hasil penjualan tersebutlah yang dijadikan dasar pembuktian di persidangan. Contohnya kalau dia barang sitaan, contohnya kita anggaplah itu supaya diambil sebagian, yang lainnya. Tapi kalau barang bukti seperti narkoba, nah tentu kan nggak boleh lama-lama, jadi narkoba bahaya kalau disimpan kan, maka diambillah sebagian untuk pembuktian di persidangan. Ibaratnya untuk contoh dan sampel, tapi harus ditimbang dan ditakar sebagai surat ya, nanti ada keterangan terkait dengan surat itu. Nah, dalam rangka pemusnahan itu kan terkait dengan seremonial saja ya, terkait dengan seremonial untuk menyatakan barang-barang yang berbahaya ya, yang berbahaya, termasuk ini kan berbahaya ya, kalau disalahgunakan maka dimusnahkan. Lalu sudah dihitung, tapi sudah ditakar, sudah ada bukti suratnya begitu. Nah, ini yang makanya saya tadi katakan, apakah ini bagian dari sampel yang atau digunakan untuk barang bukti, atau barang buktinya sudah ada, lalu ini ditukar begitu. Jumlahnya itu yang ditukar. Nah, ini kan dua perbuatan yang berbeda ya. Nah, inilah yang harus dibuktikan nanti dalam persidangan. Konsekuensinya apa terkait dengan ini? Kalau itu sebagai bagian dari barang bukti yang diambil ya, maka itu sudah jelas merupakan suatu pelanggaran yang cukup berat ya dalam konteks kepolisian begitu ya. Karena barang yang harusnya dimusnahkan diambil, digunakan, bahkan dijual ya, terkait dengan terlepas dari tindak pidana narkotikanya sendiri begitu. Itu juga sangat cukup berat begitu. Dibandingkan dengan konteks barang bukti yang memang sudah disimpan, kan bisa saja barang bukti itu rusak dan segala macam ya, sehingga barang bukti tersebut ada yang dalam pengawasan itu. Nah, ini tentu ada pihak lain lagi yang harus bertanggung jawab, yang menjaga barang bukti tersebut. Kenapa barang bukti tersebut bisa keluar dan bisa diperjualbelikan? Nah, itu ada pihak lagi yang harus diperiksa. Nah, jadi ini sampai saat ini kelihatannya nggak ada pihak lain kecuali orang yang memang berhubungan langsung dengan pemusnahan barang bukti. Ada hal yang menarik di sini, Mbak Paskalis. Kemarin ada terkait dengan eksepsi ya, penasihat hukum yang menyatakan kenapa saksi yang melihat pemusnahan barang bukti tersebut tidak dihadirkan ya, tidak dijadikan saksi. Begitulah ya. Karena petinggi-petinggi semua ada di situ pada saat itu ya, petinggi-petinggi muspida lah begitu. Nah, ini yang apa kaitan langsung dengan barang bukti itu harus dilihat apa benar jumlahnya, apa mereka mengetahui atau tidak, sehingga perlu atau tidaknya itu dihadirkan. Tapi menurut saya perlu atau tidaknya dihadirkan seorang saksi itu tergantung kepada jaksa. Karena jaksa yang membuktikan, kalau dianggap nggak perlu berarti dia memang tidak dibutuhkan dalam pembuktian. Seperti itu ya, Mbak Mas. Berarti saya mau ke Mas Yusuf, ini berarti untuk yang ini apakah nantinya regulasinya juga akan diperketat mengingat ada juga potensi-potensi untuk adanya kecolongan begitu dalam kasus narkoba ke depannya? Baik, kami lanjutkan, tadi saya lanjutkan, pengawasan barang bukti itu yang perlu untuk diperketat, yang sementara ini sudah ada dalam aturannya di Perkap yang saya sebutkan tadi. Pertama, penyimpangan. Yang kedua, penyalahgunaan. Nah,
penyimpangan itu dan penyalahgunaan itu bisa terjadi dalam proses saat disimpan. Nah, itu. Yang kedua, penyimpanan ataupun penyalahgunaan itu juga bisa terjadi pada saat proses pemusnahan. Proses pemusnahan ini menjadi sangat penting. Saat disimpan, dia benar-benar aman dan terawasi, terhindar dan terbebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Maka bagaimana saat pemusnahan? Ada barang bukti dari tindak pidana peredaran narkoba, katakanlah itu 50 kilogram. Apakah pada saat pemusnahan itu benar-benar kadar 100% 50 kilogram? Ini kan perlu pengawasan, tidak berkurang. Nah, kalau dia berkurang harus bisa dijelaskan apa penyebabnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Jamin Ginting tadi, pada prinsipnya barang bukti narkoba ini tidak boleh lama-lama disimpan karena sangat membahayakan. Karena sekali lagi untuk menggambarkan bagaimana proses penguatan pengawasannya itu tadi, penyimpanan dan pemusnahan. Aman di saat disimpan, tapi belum tentu tidak terjamin bahwa yang dimusnahkan itu 100% barang bukti yang semula didapatkan ataupun disita. Itu, Mbak, kira-kira seperti itu. Bagaimana pengawasan harus diperkuat di dalam pengelolaan barang bukti narkoba yang disimpan dan akan dimusnahkan.